Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para muallimil Quran, wabil khusus sesepuh kita bersama Bapak Haji Fathur Rahim, Al-Ustadz Abdurrahman, Al-Ustadz Ansori, yang kesemuanya mata'anallahu bituli hayatihi wa bi'ulumihi fitarini, amin. Dan ya tak lupa juga bil khusus kepada sahibul hajah Bapak Muzammil dan Bapak Siti Maisyarah. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberi kelancaran rezeki oleh Allah, rezeki yang halal dan rezeki yang barakah. Yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah Al-Barakah dan para hadirin muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul lagi dan bermuajahah di suatu majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang ditunggu syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Para hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu karunia terbesar yang telah Allah berikan kepada salah satu keluarga, yakni adalah seorang anak. Namun seorang anak ini merupakan amanah yang harus dijaga, amanah yang harus dijaga dan harus dididik, khususnya kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man wulida lahu fa'attana fi udunihil yumna wa anqama fi adanihil yusra lam tadurruhu ummu sibyan. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya anak baru lahir, lalu kemudian orang tersebut mengadhani anaknya di telinga yang kanan dan mengadhani dan mengqomati di telinga yang sebelah kiri, maka anak tersebut tidak akan celaka dari ummu sibyan. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, jadi ketika ada seorang anak, seorang bayi yang baru lahir di dunia ini, maka ada satu amalan yang begitu indah, amalan yang begitu indah, dan amalan tersebut sangat bermakna, maknanya sangat mendalam.
Dan amalan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apa amalan tersebut? Amalannya adalah mengadzani bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir ini sunnah hukumnya untuk diadzani. Ketika baru lahir nangis, wah. Kemudian diadzani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diadzani. Terserah, adzannya ini mau pakai lagu apa terserah. Mau adzan Mekah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terserah adzannya mau apa. Terkadang saya lihat ini, saya pernah lihat di TikTok ini. Ada orang yang gayanya Masya Allah. Baru punya anak, orangnya ini kayak preman. Kemudian adzannya luput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbiran. Nah, ini masalah besar. Nah, jadi kalau ngadzani bayi ini, ya terserah adzan pakai irama apa terserah panjenengan. Jangan aneh-aneh lah. Yang penting diadzani di telinga yang kanan dan diqomati di telinga yang kiri. Karena hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika cucu beliau, yakni Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an lahir. Jadi ketika cucu Nabi lahir, Nabi ini mengadzani cucunya. Nah, mungkin dari panjenengan semua ini terkadang ada yang bertanya-tanya, kenapa bayi yang baru lahir ini kok harus diadzani? Padahal bayi yang baru lahir ini belum tahu apa-apa. Nggih. Nah, perlu diketahui para hadirin bahwasanya ada hikmah besar. Ada hikmah yang sangat besar di balik amalan mengadzani bayi tersebut. Yang pertama, dengan kita mengadzani bayi, maka suara yang pertama yang akan didengarkan oleh bayi tersebut adalah kalimat tauhid. Jadi bayi yang baru lahir ini para hadirin itu masih dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jadi hal yang pertama yang didengarkan oleh bayi yang baru lahir ini adalah kalimat-kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti takbir, syahadat, dan hal-hal yang lainnya. Karena ini adalah sebuah bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar kita agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena yang didengar yang pertama kali itu adalah kalimatullah, kalimat-kalimatnya Allah yang menjadi pondasi awal memori dari anak-anak kita tersebut. Makanya ngadzani bayi ini sangat penting walaupun hukumnya sunnah. Ini yang pertama tadi. Dan hikmah yang kedua, mengadzani bayi yang baru lahir ini bisa menjadi benteng perlindungan. Bisa menjadi benteng itu. Jadi Nabi Muhammad SAW ini pernah bersabda, kata Nabi, barang siapa orang yang mengadzani bayi dan mengomati bayi tersebut, maka bayi tersebut tidak akan diganggu oleh jin dan setan. Karena jin dan setan ini kalau sudah mendengar adzan ini pasti dia lari terbirit-birit. Ini kalau mendengarkan adzan. Kalau ada orang yang mendengarkan adzan kok lari, ya itu berarti sama dengan jin. Nah, karena ini adalah sebuah doa para hadirin. Doa permohonan perlindungan dari orang tua untuk anaknya agar anaknya ini kalau sudah diadzani bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Ini yang nomor 2. Dan yang nomor 3, kenapa anak ini harus diadzani? Karena dengan mengadzani anak ini kita bisa mengenalkan syiar Islam mulai sejak bayi. Berdasarkan ilmu kesehatan, jadi pendengaran itu adalah salah satu
indera yang sudah berfungsi dari mulai sejak bayi tersebut ada di dalam kandungan. Buktinya, ketika ada bayi di dalam kandungan, coba panjenengan aja omong, pasti bayi itu akan bergerak. Apalagi disolawati, nggih, pasti bayi itu akan bergerak. Nah, itu adalah tanda bukti bahwa indera pendengaran bayi tersebut sudah berfungsi mulai dari masih ada yang di kandungan. Nah, apalagi bayi tersebut ketika sudah keluar langsung diadzani, diiqomati. Nggih. Itu makanya harus sunnahnya ini harus dilakukan karena apa? Bukan dengan tujuan apa para hadirin. Karena agar anak kita ini tumbuh dewasa dan mereka ini memiliki kecintaan untuk melakukan sholat 5 waktu. Tapi kalau sudah anak tidak diadzani, mau gimana para hadirin? Nah, pertanyaannya, siapa sekarang yang harus mengadzani anak bayi yang baru lahir? Sunnahnya bapaknya. Nah, jika bapaknya atau ayahnya ini sudah berhalangan, maka bisa digantikan kepada anggota keluarga yang lain. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika kalian mengadzani bayi yang baru lahir dan iqomah kepada bayi yang baru lahir, maka dia tidak akan celaka dari ummu sibyan. Lam tadurruhu ummu sibyan. Saya mau tanya, ada yang tahu ummu sibyan ini siapa? Ada yang tahu? Barangkali tetangganya ada yang namanya Ummu Sibyan. Nih orang Jolau. Jadi Ummu Sibyan ini saya kenalkan ya. Ummu Sibyan ini adalah jin perempuan. Jadi kalau ada tetangganya yang namanya Ummu Sibyan suruh ganti, nggih. Ummu Sibyan ini adalah jin perempuan pengganggu anak-anak kecil dan ibu-ibu hamil. Ini namanya Ummu Sibyan. Dan ada yang mengatakan Ummu Sibyan ini mempunyai mata yang sangat besar dan wajah yang menyeramkan pada dia. Dan juga ada yang mengatakan Ummu Sibyan ini mempunyai apa ini? Tanduk. Mempunyai tanduk. Jadi sudah dari rupanya saja seperti itu, makanya ketika menakuti anak kecil ini langsung menangis. Langsung menangis. Dan menangisnya ini biasanya tanpa sebab. Apalagi kalau sudah mengganggu orang-orang hamil, mengganggu janin, itu bisa-bisa janinnya sampai keguguran. Ini tingkah lakunya Ummu Sibyan. Nah, kapan Ummu Sibyan ini keluar? Biasanya Ummu Sibyan ini keluar mulai sebelum maghrib. Nah, sebelum maghrib ini biasanya kalau orang-orang zaman dahulu ini kan anak-anak tidak boleh keluar sebelum maghrib. Ini karena ada Ummu Sibyan. Karena jin-jin ini mulai aktif ini sejak hampir maghrib ini, Nah, kalau bisa jangan sampai anak-anak kita ini dikeluarkan sebelum maghrib. Karena di dalam Al-Quran Allah ini telah menyebutkan bahwasanya Allah ini menciptakan jin ini untuk beribadah kepada Allah. Akan tapi di antara jin-jin yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya Ummu Sibyan ini, dia milih mengganggu manusia daripada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya orang yang diganggu oleh jin Ummu Sibyan ini adalah biasanya anak kecil ini tiba-tiba nangis tanpa sebab. Nangis tanpa sebab. Dan kemudian ada juga anak kecil yang enak-enak tidur, kemudian kaget, bangun. Nah, ini anunya Ummu Sibyan yang ganggu.
Apalagi sampai orang-orang hamil ini kalau sudah ndak enak, kemudian mimpi-mimpi buruk dan lain sebagainya, ini kerjaannya Ummu Sibyan. Makanya kita ini harus berhati-hati. Saya kasih amalan. Kalau anak kita tidak mau diganggu oleh Ummu Sibyan, sebelum maghrib bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi, tapi di ayat terakhir ayat kursi itu wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, itu baca 10 kali. Kalau bisa enggak usah napas. 10 kali, kemudian tiupkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Insya Allah kalau mau istiqomah baca itu, insya Allah anak-anak kita tidak akan rewel di malam hari. Ini sudah saya buktikan kepada anak saya. Alhamdulillah setiap maghrib saya bacakan seperti itu, tidak ada gangguan-gangguan dari yang lain. Nah, oleh karena itu, untuk melindungi anak dan ibu-ibu hamil ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk mengadani atau membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca doa perlindungan ketika anak-anak kita ini sakit. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan, bisa mengadani anak-anak kita ini dan mengikomai anak kita ini, mudah-mudahan anak-anak kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Muhammad Altaf Nabil Al-Fariski ini oleh Allah dijadikan anak yang soleh, yang dijadikan anak yang qurratu a'yun, sebagai penyejuk hati orang tuanya, dan yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.